Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi biyadihi malakutas samawati wal ardh wal hikmatu fi amrihi wa qudra syar'i yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma wa razukna fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan anugerah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan rasa syukur kita tidak hanya sebatas pada formalitas dengan ucapan alhamdulillah, tapi rasa syukur yang sebenar syukur, yaitu menggunakan setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita dalam rangka ketaatan kepada Allah, yang dengannya kemudian menjadikan Allah berkenan memberikan tidak hanya balasan pahala atas rasa syukur kita, tetapi menambahkan keberkahan-keberkahan kepada nikmat yang dianugerahkan, sehingga dengan keberkahan tadi menjadikan kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dikala menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah menjadikan kita lebih mudah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan kita pula untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah kita kembali melanjutkan kajian tauhid kita pada masuk kepada materi yang ketiga, yaitu mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya dapat menyebabkan masuk surga tanpa hisab. Ya, tentu adalah merupakan dambaan kita semua. Masuk surga itu sesuatu yang luar biasa. Setiap orang beriman tentu ingin mereka bisa ketika di akhirat nanti mereka bisa masuk surga tanpa harus merasakan siksa neraka. Ini harapan kita senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu harapan kita. Berikanlah kepada kami dalam kehidupan dunia kami kebaikan-kebaikan, dan di akhirat kebaikan-kebaikan, dan dijauhkan dari siksa neraka. Artinya masuk surga seperti itu. Tapi meskipun kemudian masuk surganya harus melalui neraka, itu pun sesuatu yang juga merupakan keberuntungan. Allah nyatakan dalam Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah, setiap jiwa pasti mati, dan ketika mati itu sudah kita dapatkan, dan nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan balasan atas amal-amal perbuatan kita secara sempurna. Tidak ada yang kemudian terlewatkan, sempurna. Maka siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala. Artinya masuk surga meskipun sebelumnya merasakan siksa itu sudah suatu keberuntungan. Apalagi kalau ternyata bisa masuk surga tanpa harus melalui neraka. Ini tentu lebih utama lagi seperti itu. Tetapi ada yang jauh lebih utama daripada itu semua, yaitu masuk surga tanpa harus melewati proses hisab. Ya. Apa kenikmatannya? Ya, hisab ini proses yang sangat panjang, lama, bisa ribuan tahun ini masanya. Karena setiap orang per orang akan ditampakkan perbuatannya selama kehidupannya di muka bumi ini. Jadi bisa kita bayangkan berapa miliar jumlah manusia, kita ngantri itu, lama menunggunya. Belum lagi keadaan ketika di padang mahsyar, itu keadaan yang amat sangat berat. Disebutkan bahwasanya matahari dekat, begitu dekat ya, sampai orang kemudian terkubur, terendam oleh keringatnya. Ada yang semata kakinya, ada yang sedengkulnya, ada yang sepinggangnya, ada yang sedadanya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya. Berat. Tetapi di hadis yang lain juga disebutkan gambarannya begitu gelapnya di sana. Gelap. Ya.
matahari dekat tapi gelap. Sehingga ada orang-orang munafik itu mereka hanya berjalan dengan mengandalkan kepada pendaran cahayanya split, seperti cahaya HP itu, blit seperti itu. Orang beriman, mereka adalah orang yang paling banyak cahayanya, dari sholatnya, dari wudhunya, itu terpancar cahaya yang menjadikan mereka mudah berjalan ketika di padang mahsyar. Belum lagi kemudian ada orang-orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang berbeda daripada sebelumnya. Ada orang yang ketika di dunianya mereka adalah orang yang gagah, tampan, matanya jeli, tapi ternyata dibangkitkan dalam kondisi a'ma, buta, tidak bisa melihat, dengan wajah yang amat sangat buruk rupanya dan sebagainya. Ini panjang. Makanya di hadis Rasul, di hadis Imam Muslim, beliau menyatakan, kata Rasulullah SAW, ada 70.000 umatku yang bisa masuk surga tanpa hisab. 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, kecuali, kata Rasulullah SAW, kata kecualinya di situ. Siapa dia? Orang yang pernah minta diruqyah, yang pernah minta diruqyah. Yang kedua, yang pernah berobat dengan cara kai. Kai itu adalah pengobatan dengan cara besi yang dipanaskan, dibakar, kemudian ditempelkan ke badan yang luka biasanya. Kalau zaman dulu mungkin karena pembiusan belum ada ya, jadi orang kalau perang luka itu supaya berhenti, segera di besi panas itu yang diinikan. Kalau sekarang saya pernah lihat orang dibakar besi, kemudian disundutkan ke tumit kakinya, katanya untuk mengobati rematik seperti itu. Yang pernah saya lihat. Ini kai namanya. Nah, kecuali ini, satu lagi yang tidak bisa masuk surga tanpa hisab adalah orang yang percaya kepada tatayur. Ya, tatayur itu burung, kabar-kabar burung yang tidak jelas kebenarannya, khurafat. Misalnya, wah kemarin gerhana, siapa yang mati ya? Kadang begitu kan. Sehingga dulu zaman dulu waktu anak-anak ada gerhana langsung tuh mak hamil masuk ke bawah kolong gitu, takut. Ya. Atau ada suara burung misalnya, wah ini tanda apa ini? Ya. Ada kupu-kupu dalam rumah, wah bentar ada tamu ini. Pakai baju terbalik bakal dapat rezeki ini, ya kan? Kenapa sampai sekarang masih jomblo? Karena dulu sering duduk di depan pintu gitu. Ini sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Itu namanya khurafat, tatayur. Kalau percaya pada hal seperti ini, dijamin nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Harus melewati hisab yang panjang, ya, panjang dan lama seperti ini. Jadi orang-orang beriman yang mengikrarkan tauhid syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka punya peluang untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bahkan tanpa hisab. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Di saat yang lain harus mengantri, berpayah-payah, berlama-lama mereka menunggu, maka orang beriman ini ya dapat tiket VIP dia langsung tuh. Ya. Langsung luar biasa kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ini. Syahadat ini. Lantas kalau ada orang yang masuk surga tanpa hisab, adakah orang masuk neraka tanpa hisab? Itu pertanyaannya. Kalau ada yang masuk surga tanpa hisab, kira-kira ada nggak yang masuk neraka tanpa hisab? Ada. Siapa mereka? Orang kafir. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 161, "Walladzina kafaru, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Khalidina fiha la yuhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati di dalam kekafirannya, jadi hidupnya kafir gitu kan. Lalu matinya pun kafir. Tidak sampai mengenal Islam gitu, mati kafir dia. Ulaika 'alaihim la'natullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, dan para malaikat melaknat mereka, wan nasi ajma'in, dan semua manusia semuanya melaknat mereka. Khalidina fiha, mereka itu kekal di dalam laknat tadi. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan sedikit pun siksaan bagi mereka, sama sekali nggak ada keringanan. Bonus ya hari tertentu dikurangi, tidak ada.
walahum yunzarun, dan mereka tidak diberi waktu tangguh. Apa itu? Kalau hari kiamat kita berjajar di padang mahsyar menanti hisab, kemudian di mizan melewati sirat, mereka langsung nyelonong mereka kemana? Neraka. Kenapa? Karena catatan amal mereka kosong. Apa yang mau dihitung? Allah nyatakan dalam surat Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Siapa yang meyakini agama, memilih agama selain Islam, maka la yuqbala minhu, Allah tidak akan menerima apapun perbuatan yang dia kerjakan. Tidak diterima, tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang amat sangat rugi. Jadi kita banyak lihat orang-orang kafir, oh luar biasa kebaikan-kebaikan mereka, kalau ada bencana nyumbangnya luar biasa, nilainya yang miliaran bahkan triliunan seperti itu ya. Tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini Islam sebagai agama mereka, maka amal ibadah mereka sia-sia. Amilatun nasibah, lelahnya mereka beribadah tidak menjadikan Allah melimpahkan rahmat, tetapi tasla naran hamiyah, Allah limpahkan kepada mereka neraka yang amat sangat panas membakar. Jadi kalau ada orang beriman yang bisa masuk surga lantaran kalimat tauhid yang diucapkan, tanpa hisab dia masuk surga, maka ada juga orang-orang kafir yang masuk neraka tanpa hisab. Kenapa? Karena amal ibadah mereka itu seperti haba manthura, seperti debu yang berterbangan, tampak banyak tapi ketika angin berhembus, blar, hilang habis. Begitulah orang kafir. Sehingga ketika mereka masuk neraka, maka siksaan itu tidak menjadi pengurang atas dosa-dosa mereka, sama sekali tidak. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman yang berbuat dosa, maka mereka merasakan siksa atas dosa-dosa yang mereka kerjakan, dan siksa itu kemudian akan mengurangi dosa-dosa yang mereka lakukan, sampai kemudian ketika mereka sudah bersih dosanya, maka Allah akan memberikan syafaat kepada mereka, lantas memasukkan mereka ke dalam surga. Tapi orang kafir tidak. Terus saja mereka merasakan siksa yang berat, terus sepanjang kehidupan mereka, sepanjang waktu ya di neraka itu. Dan mereka tidak pakai menunggu untuk mendapatkan itu semua. Walahum yunzarun, kata Allah. Mereka tidak menanti, tidak menunggu, tapi segera merasakannya. Nah, inilah diantara tauhid ya, yang kita amalkan dalam kehidupan kita, itu ternyata bisa menyebabkan kita bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, ini harapan kita, mudah-mudahan iman Islam yang kita yakini hari ini, yang kemudian kita amalkan syariatnya, tidak hanya sebatas menjadi sebuah formalitas.